Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar mentadabburi Al-Quran. Kita akan lanjutkan lagi. Terakhir kita belajar dari Suratul Baqarah sampai dengan ayat ke-73. Kita refresh lagi. Di ayat sebelumnya kita sudah belajar bahwa bagaimana kelakuannya Bani Israel atau orang-orang Yahudi di masa lalu, bahwa ketika mereka mendapatkan musibah, yaitu terjadinya pembunuhan, dan mereka pengen tahu siapa nih yang membunuh. Mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tanyakan dong kepada Tuhan siapa nih yang bunuh. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam, carilah sapi. Ini mereka bingung, Musa, kamu ngeledek ya? Kita pengen nyari pembunuh kok disuruh nyari sapi. Akhirnya, emang begitu Nabi Musa, perintahnya disuruh nyari sapi. Ya udah, kita cari sapi. Maunya yang gimana sapinya? Tanya dulu sama Tuhan yang jelas dong. Gitu. Dia cari sapi. Kata Nabi Musa lagi, yang umurnya nggak muda dan juga nggak tua, tengah-tengah lah, yang sedang. Tanya lagi dia, banyak sapi yang umurnya sedang, gimana yang jelas? Yang warna kuning, yang cakep, warnanya agak kuning tua, yang cakep kalau dilihat enak dah pokoknya. Banyak yang kuning tua juga, yang umurnya pertengahan, yang bagaimana yang makin jelas dong. Gitu. Akhirnya Allah kasih tahu lagi, yang belum pernah dipakai ngebajak sawah, belum pernah dipakai mengairi ladang. Cari, akhirnya ada ketemu. Tapi si orang yang punya sapi ini tahu dia ini sapi atu-atunya, nggak ada duanya. Nggak ada lawannya, nggak ada saingannya. Terjadilah sistem monopoli. Menurut kisah para mufassir, dikatakan bahwa sapi ini nggak dijual. Bingung mereka kan. Dikasih yang mudah, nggak mau, nyari yang sulit. Padahal saat Allah memerintahkan sembelih sapi betina, udah nggak usah banyak-banyak, langsung aja sembelih, nggak ada masalah, boleh. Sekarang mereka sulit sendiri, satu-satunya sapi yang ada dan orangnya tahu prinsip ekonomi. Kalau yang ada satu-satunya yang ada, ya udah mahal lah dijual. Tapi mau nggak mau Bani Israil akhirnya beli juga, nggak ada pilihan, karena mereka pengen tahu siapa yang membunuh orang ini. Luar biasa kisahnya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kalau yang dipilih adalah sapi, bukan kambing misalnya, ayam, unta?
ikan gitu. Kenapa sapi? Ada yang tahu? Pantau gimana? Allah hanya ingin menunjukkan bahwa sapi itu bukan apa-apa binatangnya. Karena sebelumnya Bani Israel itu menyembah anak sapi. Allah ingin menunjukkan sapi itu nggak layak disembah. Bahkan sapi itu akan dipotong bentar lagi yang mereka agung-agungkan. Jadi Allah bertujuan untuk membersihkan hati mereka dari sesembahan sapi. Karena sebelumnya mereka menyembah sapi. Al-Injil, anak sapi sebetulnya. Nah, itu hikmahnya. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka mencari sapi dan menyembelihnya supaya hati mereka tidak lagi tersangkut dengan sapi. Sapi lagi. Mikirinnya sapi terus. Karena mereka dulu menyembah anak sapi. Dengan cara begini, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka sekaligus yang pertama bahwa sapi itu tidak layak untuk disembah. Yang kedua, apapun bisa terjadi jika Allah menghendaki. Dalam ayat lain Allah jelaskan, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dengan cara menyembelih sapi ini, kemudian menurut riwayat ekornya dipukulkan kepada si mayit. Tiba-tiba mayit itu sekonyong-konyong majegaki, hidup. Ditanyalah sama orang-orang, siapa yang bunuh kamu? No, pembunuhku, ponakannya sendiri. Gara-gara rebutan harta warisan. Ponakannya sendiri yang membunuh pamannya, karena dia tidak kebagian. Padahal pamannya itu yang dibunuh orang yang kaya raya. Supaya hartanya itu jatuh ke dia, maka pamannya dibunuhlah. Gara-gara sapi, orang yang mati bisa hidup. Semua karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan refreshing kita mengingatkan kembali kisah yang sudah lewat. Di hari ini kita insyaallah akan belajar di ayat selanjutnya, yaitu di ayat ke-74 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahu adzim. Walaupun Bani Israel sudah diperlihatkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keajaiban, dari mulai laut terbelah, selamatkan dari kejaran Firaun, batu terbelah memancarkan 12 mata air, terakhir orang bisa hidup gara-gara sapi yang disembelih. Tapi Al-Quran menjelaskan tsumma qasat qulubukum. Walaupun sudah demikian jelasnya, tetap aja mereka itu qasat qulubukum. Hatinya keras. Berarti mereka keras. Bukannya setelah melihat berbagai macam hal tersebut, hati mereka makin beriman, makin lembut, masih makin dapat dengan mudah menerima hidayah, tidak.
Tsumma qasat qulubukum, hati mereka tetap keras. Mim ba'di dzalika, setelah semua peristiwa itu, fahiya kal hijarah, kayak batu hati mereka. Ini perumpamaan dalam Al-Qur'an luar biasa. Hati diumpamakan seperti batu keras. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari itu. Dari batu sekalipun. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal batu aja ada yang bisa mengalirkan air di sungai. Di sungai itu ada banyak batu-batu, tetap aja air sungai tetap mengalir di antara sela-sela batunya atau di antara retakannya atau pecahan batunya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan ada juga batu yang retak. Yashaqqaqu, retak. Fayakhruju, dia mengeluarkan minhul ma, dari dalamnya adalah mata air. Batu aja yang segitu kerasnya, ya kan? Kalau dia ada di sungai, dia bisa sanggup ditembus oleh air sungai. Bahkan ada batu mungkin yang tidak di sungai, dia retak, dia memancarkan air. Batu aja gitu. Sementara hatinya orang-orang Bani Israil ini, orang Yahudi ini sulit, nggak bisa menerima, sulit sekali. Lebih keras dari batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan ada batu-batu yang yahbitu, menggelundung, jatuh dari atas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah selalu tahu, mengawasi semuanya. Dan seluruh jagat raya ini tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah katakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Seluruh makhluk di jagat raya itu bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, yang ada di antaranya semua, antara langit dan bumi. Tusabbihu lahus samawati sab'u, bertasbih langit yang 7 dan juga bumi dan apa yang ada di antaranya. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu apapun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita tidak paham bagaimana caranya mereka bertasbih. Yang pasti kita lihat di seluruh jagat raya ini semua bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Kita belum pernah lihat matahari mogok untuk terbit. Matahari selalu terbit, pagi terbit, siang terbenam, dan begitu seterusnya. Patuh semuanya kepada perintah Allah, itu maknanya. Tidak pernah kita lihat air mengalirnya ke atas, air selalu mengalir ke bawah. Itu karena air patuh kepada perintah Allah. Kecuali jika air itu berada di dalam pipa kapiler ya. Dia mengalir ke atas, itu pun karena patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Air merembes dari akar tanaman naik ke atas. Takut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani melawan. Ada yang melawan di bawah pakai orang. Itu. Ya. Seperti itu. Semuanya ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya orang-orang Bani Israil ini keras. Qasat
qulubukum. Hari ini kita belajar bab kerasnya hati. Hati menjadi keras. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 3 macam kondisi hati manusia ini. Yang pertama adalah hati yang selamat. Hati yang selamat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya hartamu dan juga anak keturunanmu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, biqalbin salim, dengan hati yang sehat atau selamat. Ini kategori pertama hati manusia, yaitu qalbin salim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Siapa orang-orang yang hatinya selamat? Ya, tentu saja orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap saatnya. Dia tidak pernah lupa bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya, baik dia saat sendiri maupun saat di tengah keramaian. Itulah orang yang hatinya selamat. Adalah yang kedua adalah orang yang hatinya sakit. Yang tadi selamat, hatinya aman. Sekarang ada orang yang hatinya sakit. Siapa mereka? Dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat sebelumnya kita belajar fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, bahkan Allah tambahkan lagi penyakit di dalamnya. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan maksiat. Sholat sih, tapi masih senang nyekek botol. Sholat sih ibadah, tapi masih senang pasang taruhan, main judi. Akibat dari perbuatan itu lama-lama dosanya menumpuk dan lama-lama hatinya menjadi keras, menjadi sakit. Nah, kategori yang ketiga adalah orang yang hatinya mati. Kalau udah mati hatinya nggak bisa ditolong, selesai. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kunci mati hatinya. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya hati tapi sudah tidak bisa merasakan getaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi merasakan getaran iman. Hatinya sudah terkunci mati. Mari kita sama-sama lihat diri kita sendiri. Kita kategori yang mana nih hati kita? Apakah termasuk hati yang selamat ataukah kita termasuk hati yang sakit? Ataukah mudah-mudahan jangan ya, naudzubillah min dzalik, kita semua yang hadir di sini punya tidak sampai pada kategori hati yang mati. Karena kalau udah hati yang mati, la yarji'un, udah sulit, nggak ada lagi jalan kembali, nggak bisa, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari perbuatannya dia sendiri. Karena hati yang sudah mati. Baik. Lantas apa nih
Bagaimana untuk menyembuhkan hati yang lagi sakit? Bagaimana kita menyembuhkan penyakit hati yang keras supaya hati kita kembali menjadi lembut, mudah menerima nasihat dari orang lain, gampang tersentuh dengan kondisi sekitar dan sebagainya, mudah ringan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, gampang membantu orang lain. Itu tanda dari hati yang sehat. Bagaimana kalau kita hati sakit? Gimana obatnya? Caranya? Para ulama, khususnya ulama kita terdahulu, dengan indah merumuskan di dalam sebuah lagu. Ini lagunya kita semua mungkin udah hafal, sering kita dengar. Lagu yang dipopulerkan oleh siapa? Opik. Tangguh lah itu, Tombo Ati. Tombo ati ono limo perkarane. Obat hati itu ada 5 macam caranya. Kaping pisan maca Quran lan manane. Yang pertama itu harus sering baca Quran, sekaligus maknanya. Ini sebabnya kita alhamdulillah setiap pagi di masjid ini ada tadabbur Al-Quran, hadis. Tujuannya apa? Untuk melunakkan hati. Nah begitulah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat kedua Allah jelaskan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang beriman idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah, wajilat, bergetar hatinya. Kalau dia mendengar nama Allah, bergetar hatinya. Kalau bergetar kan nggak keras. Nah, hati itu asal katanya adalah bahasa Arab, lentur, bisa berbelok-belok, kenyal hati. Ya, makanya kita disarankan, diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Doanya apa? Ya muqallibal qulub. Nah, hai yang membolak-balikan hati. Karena hati itu kenyal. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kadang lurus, kadang bengkok, kadang muter-muter bahkan. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tabbit qalbi 'ala dinik. Teguhkanlah hatiku kepada agama. Makanya hanya orang-orang yang beriman. Jadi tanda orang beriman gampang. Berimankah kita? Gampang ngukurnya. Sebutlah nama Allah. Bergetar enggak hatinya? Ada getar, ada desir enggak di dalam hati? Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Jadi iman itu bisa bertambah, juga bisa berkurang. Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Terkadang iman bertambah. Saat di masjid
iman bertambah. Saat di pasar, kadang-kadang iman berkurang, tergoda. Ya, saat di jalanan, ya kan, lirik kanan, lirik kiri, iman berkurang. Balik ke masjid lagi, iman bertambah lagi, dicas lagi, begitu. Zadatun iman wa ala rabbihim watawakkalun, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal, berserah diri. Pasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk melembutkan hati yang pertama apa? Moco Quran lan maknane, baca Quran dan makna. Yang kedua, salat wengi lakonono. Jangan lupa usahakan salat malam, qiyamul lail, tahajud, itu bisa melembutkan hati. Karena satu-satunya salat sunnah yang disebut di dalam Al-Quran, salat tahajud. Al-Quran tidak pernah membicarakan salat yang lain. Tarawih nggak ada dalam Al-Quran. Duha nggak ada. Ya kan? Salat rawatib, qobliyah, ba'diyah nggak ada. Tahajud ada disebutin. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan di antara sebagian malam salatlah tahajudlah, fatahajjad bihi, tahajudlah, nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan menaikkan derajatmu ke dalam derajat yang mulia, mahmuda, derajat yang terpuji. Karena salat tahajud. Dalam salat tahajud itulah kita bisa merenung, bisa merenungkan, bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apapun segalanya. Karena di dalam saat salat tahajud itu ibaratnya jalanan itu lagi sepi. Kita bisa nyampe ke rumah, nyampe ke tujuan dengan cepat tanpa ada kemacetan, bebas hambatan. Karena memang jalannya lagi sepi. Lain kalau kita siang-siang. Kita siang-siang bisa sih nyampe tempat, tapi lama karena macet. Tuh. Kalau malam lagi sepi, lagi enak. Kalau siang kita berangkat ke kantor 2 jam, 3 jam, coba berangkatnya malam jam 3, cepat kita nyampe kantor, setengah jam nyampe. Karena sepi. Itu perumpamaannya kenapa salat tahajud atau salat malam qiyamul lail bisa melunakkan hati. Yang ketiga, ada yang hafal lagunya? Belum, itu nanti terakhir. Ya, hafal juga Pak ke rumah. Bergaul dengan orang soleh. Tuh. Kata Rasulullah SAW mengatakan, ya kan, mengatakan bagaimana kita membedakan teman ini soleh, baik atau tidak, itu gampang. Perumpamaannya adalah seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi atau pandai besi. Itu perumpamaannya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, yang minimalnya kita ikut wangi badan kita. Itu. Lain kalau kita berteman dengan pandai besi, minimalnya kita ikut bau asap. Nah, ikut bau asap, baju kita jadi kotor, bau asap. Nah, namanya tongkrongan kita di tempat pandai besi, ya kan? Kita berteman dengan Pak Dito, minimalnya bisa dapat totok, kan gitu. Minimalnya itu.
Enaknya kalau kita berteman dengan orang yang soleh, dengan berteman dengan orang-orang yang berada di masjid. Insya Allah apa yang dibawa adalah kebaikan. Yang tadinya kita tergoda karena lingkungan. Ada orang yang memang tadinya nggak suka minum, tapi karena teman-temannya kalau malam minggu nongkrong sambil ya kan nyekek botol, lama-lama udah dikit icip-icip, nah gitu. Lama-lama begitu. Yang tadinya dia nggak pernah taruhan, karena bergaul sama teman-teman yang senang taruhan, Piala Dunia, ini ikut taruhan juga. Lo pegang siapa lo? Lo pegang Spanyol. Lo taruh kunci mobil. Gitu. Tergantung teman. Maka Rasulullah SAW beritahu kepada kita, kalau kita pengen tahu seseorang itu sifatnya seperti apa, perhatikan teman-temannya, dengan siapa dia bergaul. Kalau teman-temannya sekelilingnya adalah orang-orang baik, insya Allah dia itu orang baik. Teman-temannya Pak Yul, kan Pak Bambang, Pak Dito, ya kan, Pak Anto dan lainnya, orang-orang baik semua. Berarti pasti Pak Yul ini orang baik. Nah, teman-temannya orang baik. Jadi paling gampang melihat seseorang itu seperti apa, lihat aja temennya. Tuh, paling gampang. Nggak usah repot-repot nanya, lu sifat lu kayak apa sih? Nggak usah. Ya teman-temannya, kita akan tahu seperti apa orang ini. Gambarannya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya apa? Keempat, puasa. Weteng ingkang luwe. Wetengnya kudu ingkang luwe. Ya, puasa, ya terutama puasa Ramadan itu wajib harus dilaksanakan. Syukur-syukur bisa puasa sunnah. Kayak hari ini hari Kamis nih puasa sunnah. Saya aja jarang-jarang tapi saya. Gitu. Sekali-kali puasa sunnah. Kenapa? Karena puasa kembali lagi mengajarkan kita untuk empati. Empati, kita peduli dengan orang lain. Oh ternyata lapar itu nggak enak. Oh ternyata kita itu hidup butuh bantuan orang lain. Itu dengan ada puasa hikmahnya. Karena kebutuhan dasar makhluk hidup, bukan cuma manusia, makhluk hidup. Kebutuhan yang paling mendasar adalah perut. Yang kedua apa? Yang kedua adalah di bawah perut. Kebutuhan dasar semua. Kita itu setara sama kucing, setara sama ayam. Kalau cuma mikirin perut dan di bawah perut doang itu. Kebutuhan yang paling mendasar semua makhluk hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa. Apa tujuannya? Menekan nafsu syahwat yang paling rendah, yaitu makan. Nafsu perut. Dan yang kedua nafsu di bawah perut. Kalau dua itu bisa ditekan, insya Allah kita bisa mengendalikan nafsu kita dengan mudah. Kita tidak lagi seperti setara dengan hewan. Karena hewan nggak bisa nahan suruh puasa, suruh menahan diri terhadap betina, nggak bisa dia. Di mana dia lihat betina, diembat juga. Dia nggak peduli apakah itu punya tetangga, punya orang lain, ya kan? Bahkan apakah itu sejenis dengan dia, sama-sama kucing misalnya, karena ada tuh di TikTok, ya kan? Kelinci, kucing, ngawinin kelinci, aneh juga.
Begitulah hewan, nggak peduli dia. Ini malah ada lubang, disikat dia. Itulah. Kalau manusia kelakuannya seperti itu, ya mirip-mirip dengan itu, nggak ada bedanya. Maka kita diajarkan untuk puasa. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita terkendali, insya Allah hati kita akan lembut. Kita merasakan betapa sakitnya orang lapar, orang haus, orang harus bisa menahan gejolak syahwatnya dan sebagainya dengan cara berpuasa. Nah, diusahakan, apalagi menjelang Ramadan, yang tinggal berapa hari lagi Pak Zul? Ramadan. Masih 60 hari ya? 63 hari? 60 hari? Oh, 60 hari lagi Ramadan, bentar lagi, nggak berasa. Nah, bersiap-siap, kita akan masuk ke dalam training untuk berlatih mengendalikan hawa nafsu kita 2 bulan lagi. Kemudian yang terakhir apa? Zikir ingkang suwe. Sering-seringlah berzikir. Karena ayat yang tadi ini sama ayat Al-Anfal ini. Kita tambah dengan ayat lain surat Ar-Ra'd. Surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Dengan banyak kita berzikir kepada Allah dan terus kita mengingat Allah, maka ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan menjadi tenang karena berzikir. Sering-seringlah kita berzikir dalam setiap keadaan. Jadi jangan nganggur. Saat jalan pulang ke rumah, kan? Jangan ngelamun. Mikirin dengan zikir sambil jalan, sholawatan, sambil jalan baca Bismillah, baca Subhanallah dalam setiap langkah kita. Sehingga setiap langkah kita mengandung nilai di akhirat, mengandung pahala dan akan melembutkan hati. Sambil olahraga pagi jalan kaki misalnya, zikir. Ya Pak De. Bojone Pak De itu rajin zikirnya. Habis jalan zikir. Supaya apa? Hati lembut, gampang menerima nasihat, ya kan? Punya empati yang tinggi terhadap orang lain, gampang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita tenang, kalau hati kita lembut, maka ya, insya Allah hidup kita akan nikmat, akan ringan. Karena apa sih yang kita cari dalam hidup ini kalau bukan ketenangan? Kalau orang kita ngelihat, kadang kita melihat orang yang wah, kaya banget, enak, belum tentu hatinya tenang. Punya duit miliaran, mungkin kita yang nggak punya ngebayangin seperti itu. Begitu kita punya, pusing ternyata, masih enak, pusing mereka. Coba kayak orang kayak siapa sekarang yang paling kaya di dunia siapa? Bukan, udah tergeser. Jeff Bezos, itu pemilik Amazon.com. Paling kaya di dunia. Hartanya berapa? 4.000 triliun atau berapa? Hah? Ya, dia sama-sama Jeff Bezos. Hartanya berapa? Wow, coba. Ribuan triliun hartanya.
Emang enak? Enak. Enaknya dikit. Gak enaknya banyak. Pusing. Kenapa? Pusing. Nggak bisa orang seperti Jeff Bezos itu nongkrong di warung sambil ngopi. Nggak bisa dia. Terlalu berharga. Kalau ada yang nodong gimana? Bingung. Kalau kita kan tenang-tenang aja, ngopi yuk, ngopi. Orang seperti itu nggak bisa, kemana-mana sendiri nggak bisa. Nggak boleh. Terlalu berharga. Kalau dia sampai ada apa-apa, company-nya bahaya. Tuh. Jadi protokol dari perusahaannya mengharuskan orang seperti itu dikawal sama pengawal. Jadi nggak punya privasi. Mana-mana harus dikawal, kemana-mana harus diliatin. Enak. Kalau kita kan bebas, ngapa-ngapain. Nggak bisa mereka tiba-tiba nongol di Indomaret, ya kan, beli apa? Nggak bisa. Mereka semua hidupnya sangat diatur dengan protokol. Bahkan kalau nginep di hotel aja, itu dikosongin satu lantai. Nggak boleh cuma satu kamar doang. Kalau sebelahnya ngebobol, kamar sebelah gimana? Tuh. Jadi selalu hidupnya berada dalam kehidupan yang paranoid. Serba ketakutan. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Naik pesawat komersil, nggak boleh juga. Gimana kalau ada pembajak? Jadi mesti naik jet pribadi. Itu pun dengan pengawal. Nginep di hotel, harus nyewa satu lantai. Nggak boleh cuma satu kamar, takut ada yang kamar sebelahnya ngebobol lah segala macam. Nggak enak hidupnya. Susah, nggak bisa Pak, harus punya masjid sendiri dia. Kalau dia orang Israel ya harus punya masjid sendiri dan sebagainya, penuh dengan kehidupannya dengan paranoid, serba takut ini, takut itu, takut hidupnya nggak tenang. Makanya paling enak hidup yang bebas, ya kayak kita ini. Mau kepik kapan aja bebas, nggak masalah, mantap. Mau kemana bebas. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi jamaah semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Silahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan. Masih ada waktu berapa menit nih? Masih 10 menit ya. Ingin tanyakan, monggo. Kalau ingin didiskusikan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri aja. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.